Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tata boga. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, itu pengolahan beras sebagai makanan pokok. Kemarin kita sudah mempelajari tentang proses memperoleh beras, jenis-jenis beras. Jadi kalian tahu beras itu apa, jenis-jenis beras yang ada di Indonesia itu apa aja. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu cara menanak nasi dengan beras. Cara menanak nasi dengan beras itu ada 3. Yang pertama yaitu menanak nasi dengan diliwet, yang kedua menanak nasi dengan ditim, yang terakhir menanak nasi dengan dikukus. Apa itu nasi? Ada yang tanya, apa itu nasi? Ya, nasi adalah beras yang sudah dimasak atau yang sudah diolah. Dalam menu gizi seimbang, nasi digunakan sebagai makanan pokok yang didampingi oleh lauk dan sayur. Yang pertama, menanak nasi dengan diliwet. Menanak nasi dengan cara diliwet itu sangat praktis. Hanya menggunakan 1 wadah hingga nasi matang. Beras yang telah dicuci kemudian dimasukkan ke air yang mendidih di atas kompor. Jadi airnya dimasak terlebih dahulu hingga mendidih. Kemudian baru beras yang sudah dicuci dimasukkan. Kemudian aduk-aduk hingga air meresap. Kemudian tutup pancinya. Dan langkah selanjutnya adalah mengecilkan api dan menunggu sampai nasi benar-benar tanak, sampai benar-benar masak. Menanak nasi dengan diliwet ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yaitu kelebihannya diantara lain, yang pertama, zat makanan tidak hilang, memasak tidak lama, memerlukan bahan bakar yang sedikit. Kekurangannya itu dapat berkerak itu nanti bisa menimbulkan intim. Bagian nasi yang keras bisa menimbulkan gosong. Harus dimasak dalam air mendidih. Harus sering diaduk agar tidak tebal keraknya, itu intim tadi. Bagian nasi yang keras jadi gosong nasinya dan akan melekat pada dasar panci.
Yang kedua, menanak nasi dengan ditim. Tim adalah salah satu cara untuk menanak nasi. Caranya ini menggunakan 2 panci dengan ukuran yang berbeda. Berbeda lagi dengan yang diliwet, itu hanya makan panci 1 saja. Kalau yang ini panci dengan ukuran yang berbeda, 2 panci. Beras yang telah dicuci kemudian dimasukkan ke panci kecil. Jadi berasnya dimasukkan ke panci kecil dan diberi air. Kemudian panci kecil tersebut dimasukkan ke dalam panci besar yang telah berisi air. Masukkanlah panci hingga nasi matang. Yang perlu diperhatikan dalam menanak nasi dengan tim, yang itu yang pertama, panci harus ditutup rapat. Yang kedua, air harus setinggi dengan beras yang ada dalam panci yang lain. Kemudian yang terakhir, menanak nasi dengan dikukus. Mengukus dapat dalam dandang atau kukusan. Dandang terdiri atas tutup dandang, langsang, tempat beras, dan tempat air. Beras yang telah dicuci kemudian diangkat dan diberi air sampai terendam. Setelah air meresap, kemudian dimasukkan ke dalam dandang yang berisi air dan dijerang hingga mendidih. Pastikan sarangan terpasang. Kukus nasi hingga tanak. Kelebihannya yaitu nasi dapat kering dan butiran nasi masih terlihat. Kemungkinan hangus kecil, tidak ada keraknya. Kalau yang di tim tadi, yang diliwet tadi ada keraknya, yang dikukus itu tidak. Yang berikutnya yaitu kekurangan. Mengukus adalah waktu untuk memasak lama. Dikukus ini menghabiskan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bahan dan alat untuk memasak itu banyak. Kali sebelum dia direndam, dan
Airnya selanjutnya kita buang seperti ini. Ini tadi berasnya sudah saya cuci, sekarang sisa saya tambahkan air. Dan sekarang kita biarkan berasnya terendam dulu sambil kita menunggu pancinya panas. Nah teman-teman, pancinya sudah saya isi air. Air yang digunakan untuk menanak nasi, usahakan airnya di bawah garis seperti ini, di bawah sarangannya supaya dia tidak mendidih naik. Kita taruh sarangannya dulu. Seperti itu. Dan sekarang kita tutup. Kita nyalakan kompornya sambil kita tunggu sampai mendidih, sambil nunggu berasnya tadi agak terendam ya. Nah selanjutnya kita biarkan dulu pancinya supaya benar-benar panas, baru kita masukkan berasnya. Nah teman-teman, ini airnya sudah mendidih, pancinya sudah panas. Dan air rendaman berasnya tadi, airnya kita buang dulu sedikit. Dan sekarang kita masukkan berasnya ke atas panci seperti ini. Ini adalah cara masak nasi menggunakan kompor. Cara seperti ini sangat mudah. Nah kalau sudah seperti ini, pancinya kita tutup kembali. Kita tunggu beberapa menit sampai berasnya ini menjadi setengah matang. Kita tunggu sekitar 5 menitan lebih lah, sedikit ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sepertinya berasnya sudah setengah matang. Sekarang kita matikan apinya. Berasnya ini kita angkat kembali dan simpan kembali ke wadahnya tadi. Diangkat seperti ini. Kita turunkan kembali ke wadahnya tadi. Dan selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita siram menggunakan air panas yang ada di dalam panci ini. Kita siram. Dan ini pemberian airnya tergantung dari berasnya ya teman-teman. Kalau beras yang kalian pakai itu beras lembek, jangan terlalu banyak airnya. Tapi kalau beras yang kalian pakai sedang-sedang atau agak keras, kalian bisa isi air sampai di atas ini, di atas berasnya. Tapi kalau berasnya lembek seperti ini juga sudah cukup ya, airnya sudah cukup supaya nasinya tidak terlalu lembek. Dan selanjutnya kita biarkan airnya sampai menyerap ke nasinya dulu, sampai airnya benar-benar kering. Dan jangan lupa pancinya ditambahkan air lagi sebelum kita menanak nasinya kembali. Airnya diisi seperti tadi, seperti awalnya tadi, kita isi air di bawah garisnya supaya tidak meluap naik kalau dia mendidih. Saya mau isi pancinya dengan air dulu. Nah teman-teman, ini sepertinya airnya sudah mengering.
Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita naikkan ke atas panci kembali. Dan pancinya juga sudah saya isi air, sudah panas. Sekarang saya mau langsung naikkan ke atas panci kembali. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa bilang, sambil menunggu airnya ini menyerap ke berasnya kembali, dan pancinya juga diberi tambahan air, jangan lupa. Setelah diberi tambahan air, langsung nyalakan kompornya kembali dengan api yang sedang saja, supaya nanti dia bersamaan dengan berasnya ini, airnya mengering dan pancinya juga panas. Nah sekarang saya mau naikkan kembali berasnya dulu. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita tutup pancinya kembali. Sekarang kita tunggu sampai nasinya benar-benar matang. Dan kita besarkan apinya sedikit. Selanjutnya kita sisa menunggu hasilnya saja. Dan teman-teman, sepertinya sekarang nasinya sudah matang. Kita cek dulu. Oh ya, untuk mengecek nasinya sudah benar-benar matang atau belum, kita bisa lihat dari banyaknya air di tutupnya. Kalau sudah tidak terlalu banyak airnya, kita tepuk seperti ini. Kalau sudah tidak melengket di tangan, itu artinya nasinya sudah benar-benar matang. Hasilnya seperti ini, nasinya tadi. Nah, gampang kan teman-teman buatnya? Ini nasinya saya mau angkat dulu ke tempat nasi dan sebentar saya kasih lihatkan hasilnya. Nah ini dia teman-teman hasil nasinya tadi. Hasilnya seperti ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sekian yang bisa Ibu Isna sampaikan. Banyak kurang lebihnya Bu Isna minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.